Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Beatrice Sarah Utahayan dengan NIM 24050160113 dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pertama yaitu ada definisi ejaan. Ejaan adalah kaidah yang digunakan untuk menggambarkan bunyi bahasa dalam bentuk tulisan, termasuk penggunaan tanda baca. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf dan kata. Ejaan merupakan aspek penting dalam bahasa yang memiliki dampak besar pada komunikasi dan tulisan. Memahami ejaan dan menggunakannya dengan benar dapat membantu seseorang menjadi komunikator yang lebih baik. Pedoman ejaan pertama kali diterbitkan pada tahun 1901. Kala itu, bahasa Indonesia masih disebut bahasa Melayu dan ejaan ini disusun oleh Charles A. van Ophuijsen. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda. Ejaan van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Setelah itu, pada tahun 1947, Suwandi, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, menetapkan dalam surat keputusannya bahwa bahan ejaan dalam bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan Ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau disebut PUED edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut PUED diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI, yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ejaan memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pembakuan tata bahasa dan kosakata. Yang kedua, menjadi penyaring unsur bahasa asing. Yang ketiga, membantu pembaca memahami informasi. Yang keempat, menjaga keseragaman bahasa. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas penulis. Dan yang terakhir, pemeliharaan sejarah bahasa. PUED dan PUEBI memiliki perbedaan, yaitu pada PUEBI diberi penambahan informasi pelafalan penggunaan diakritik seperti pada kata besok dan pada pada kata bermain. Pada bagian keterangan mengenai huruf konsonan terdapat dua perbedaan, yaitu yang pertama, penghilangan keterangan seperti huruf K yang melambangkan bunyi hamzah. Yang kedua, penambahan keterangan seperti contoh huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Pada EYD hanya terdapat 3 diftong, yaitu AI, AU, dan OI, sedangkan pada PUEBI terdapat 4 diftong, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan EYD yang menyatakan bahwa nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus dihilangkan.
Terdapat 6 perbedaan pada penulisan huruf kapital, perbedaan pada penggunaan huruf miring, dan terdapat 4 perbedaan pada penulisan huruf tebal. Penambahan klausul, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Terdapat perubahan judul, jika pada EYD, judul pada bagian ialah kata depan, di, ke, dan dari, dan pada PUEBI judulnya diubah menjadi kata depan. Terdapat perbedaan pemakaian tanda baca, tanda hubung. Terdapat penambahan klausul tanda petik, EBI dipakai sejak tahun 1947, sedangkan EYD mulai dipakai sejak tahun 1975. Pada EYD, penggunaan tanda baca diakhiri dengan 1 spasi, sedangkan EBI menganjurkan penggunaan tanda baca tanpa spasi sebelum kata berikutnya. EYD berlaku dari 2009 sampai 2015, sedangkan EBI berlaku sejak 2015 hingga sekarang. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca umum yang benar. Jadi, dalam PUEBI ada beberapa tanda baca yang umum sekali dipakai, yaitu titik, koma, tanda titik koma, titik 2, dan tanda hubung. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, saya suka makan nasi goreng. Yang kedua, koma. Koma digunakan untuk memisahkan elemen dalam kalimat seperti kata sifat, kata keterangan, atau daftar item. Contoh, saya suka minum air, jus, dan kuah bakso. Yang ketiga, ada tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat-kalimat yang berkaitan erat namun memiliki makna yang mandiri. Yang keempat, tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan untuk mengawali daftar atau penjelasan lebih lanjut. Contoh, dia berkata, "Saya sangat senang dengan hal ini." Lanjut, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan dua kata atau unsur dalam kata benda gabungan. Juga digunakan dalam kata kerja gabungan. Biasanya juga bisa dipakai dalam kata jamak seperti orang-orangan, sambut-sambutan. Dan yang terakhir ada tanda kutip. Tanda kutip biasanya dipakai dalam percakapan secara langsung. Itulah review materi saya mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Thanks for watching.